mengisahkan keluarga yang baru saja pindah ke sebuah rumah. Namun suatu hari, sang ibu mendapati rumahnya sudah dalam keadaan berantakan, di mana ada seorang gadis misterius yang berniat menyakiti putrinya. Selain berperilaku jahat, gadis itu juga pandai menghasut orang dan kehadirannya sanggup mengekspos perilaku toksik yang coba disembunyikan oleh keluarga tersebut. Siapakah gadis itu sebenarnya? Bersama saya Hendy, kita masuk ke alur cerita film berjudul Toxic Daughter. Cerita dimulai dengan sepasang remaja yang menyelinap masuk ke sebuah rumah kosong. Di dalam ruangan mereka menemukan toples kaca yang diisi dengan batu dan ranting. Tanpa sengaja mereka memecahkan salah satu toples. Selagi pasangan itu bermain-main, si cewek melihat ada bayangan seseorang yang muncul di balkon, kemudian menghilang. Karena penasaran, si cowok coba memeriksanya, dan tanpa ia duga-duga telinganya terluka akibat gunting yang dibawa oleh seorang gadis berpakaian serba merah. Pria itu mencoba kabur, tetapi terlambat, sebab si gadis misterius lebih dulu menangkapnya lalu dibunuh menggunakan gunting. Waktu berlalu setelah kejadian itu. Diceritakan ada seorang wanita bernama Hagino yang baru saja menikah dengan pria bernama Atsuhiro yang sudah memiliki seorang putri remaja bernama Moeka. Keluarga baru ini pindah ke rumah yang sama dengan tempat kemunculan si gadis berpakaian merah. Meski tidak sedara, hubungan antara Moeka dengan Hagino ibu tirinya sangat dekat. Dan suatu hari nanti, Moeka ingin menjadi desainer seperti Hagino. Dari luar, keluarga ini tampak normal dan bahagia. Tapi sebenarnya ada masalah pada Atsuhiro yang selalu ingin jadi pusat perhatian sehingga dia tidak tahu bagaimana cara memperlakukan putri dan istrinya dengan baik. Malam itu Atsuhiro mengatakan kepada Hagino bahwa dia ingin punya anak lagi. Bagi Hagino, kehadiran Moeka saja sudah cukup menjadi putrinya. Dan memiliki anak lagi rasanya ia belum siap. Keesokan harinya, salah satu tetangga yang bernama Satsuki datang untuk bertemu dengan Hagino. Di sini Satsuki banyak bercerita mengenai putrinya yang seorang penari dan juga berprestasi di sekolahnya. Begitu tahu dulunya Hagino adalah seorang desainer, Satsuki kemudian memberitahu bahwa putrinya kebetulan akan mengikuti kompetisi menari. Jadi dia ingin Hagino mau bantu mendesain kostumnya. Setelah mempertimbangkan, Hagino pun berpikir mungkin akan lebih baik jika Moeka yang mendesain gaunnya. Moeka pun dengan senang hati menerima tawaran tetangganya itu. Moeka yang mendesain gaunnya, kemudian disempurnakan lagi oleh Hagino. Keesokan harinya, sewaktu Hagino sedang mengajari Moeka bagaimana cara menjahit, Hagino seperti merasa ada orang yang mengawasinya di sekitar rumah. Tak lama kemudian mereka menyelesaikan gaunnya. Mereka berdua pun pergi untuk mengantarkan gaun itu dan bertemu dengan Satsuki bersama putrinya Tsubaki yang ternyata menyukai gaun buatan Moeka. Sebagai ucapan terima kasih, Tsubaki memberi hadiah untuk Moeka berupa satu set pena warna. Namun di tengah percakapan mereka ada hal aneh yang disampaikan oleh Satsuki, yaitu ia memperingatkan agar Hagino tetap waspada dengan rumah yang ia tinggali saat ini. Hagino hanya mengiyakan, tapi ia sendiri bingung ada apa dengan rumah itu sebenarnya. Keesokan harinya, ada seorang wanita bernama Kaoru yang secara khusus datang menemui Hagino. Diketahui Kaoru bekerja di industri hiburan, dan dia niatnya ingin memberi tawaran pekerjaan untuk Hagino, yaitu mendesain kostum untuk sebuah drama. Malam harinya, Hagino membicarakan tawaran tersebut dengan Atsuhiro suaminya. Tapi Atsuhiro justru melarang Hagino mengambil pekerjaan apapun sebab ia hanya ingin Hagino fokus dengan program kehamilannya. Keesokan harinya, Hagino pergi memeriksakan diri ke dokter kandungan. Tapi mendadak Hagino mendapat telepon dari Moeka yang nada suaranya terdengar tak seperti biasanya, meminta ibunya membelikan kue dan minuman soda. Hagino hanya menuruti membeli barang-barang itu, kemudian secepatnya pulang karena merasa khawatir. Akan tetapi, sewaktu masuk ke dalam rumah, keadaan rumah sudah berantakan. Ia mencari keberadaan Moeka dan mendapati ada gadis berpakaian merah yang duduk tepat di atas Moeka sambil mengarahkan gunting besar. Hal itu membuat Hagino takut dan dia menyuruh gadis itu melepaskan Moeka.
Rupanya gadis itu yang menyuruh Moeka menelpon ibunya karena dia ingin makan kue dan minum soda. Setelah Hagino memberikan apa yang diminta, barulah gadis itu mau melepaskan Moeka. Sebelum ia akhirnya pergi sambil tersenyum dan melambaikan tangan yang mengisyaratkan bahwa dia akan kembali lagi. Di malam harinya, Hagino mengobati luka Moeka, di mana terlihat pada tangan kanan Moeka ada bekas luka parah akibat terbakar. Dan kejadian itu dialami Moeka sewaktu ia masih kecil. Itu sebabnya dia selalu mengenakan sarung tangan untuk menutupi luka bakar tersebut. Hagino menceritakan semua kejadian hari ini pada Atsuhiro dan meminta suaminya melaporkan pada polisi. Tetapi Atsuhiro malah menolak sebab ia khawatir kehadiran polisi akan membangkitkan ingatan beserta trauma masa lalu Moeka yang sangat menyakitkan. Diceritakan sebenarnya ibu kandung Moeka merupakan seorang pecandu alkohol. Akibat sering mabuk-mabukan, ibunya lalai yang menyebabkan rumahnya terbakar. Dalam kejadian itu ibunya tewas, sedangkan Moeka juga hampir menjadi korban. Namun karena masih kecil, Moeka tidak mengingat kejadian itu dan dia tetap berpikir bahwa ibu kandungnya adalah wanita baik-baik. Tetapi keesokan harinya, Hagino merasa ada yang agak berbeda dengan sikap Moeka yang seolah-olah kejadian kemarin mempengaruhi mentalnya. Malam itu Moeka membuat desain sweater untuk ayahnya. Tapi lagi-lagi Atsuhiro bersikap seakan tidak peduli dan sama sekali tidak mengucap terima kasih pada putrinya. Di sana Moeka mulai merasa sakit hati dengan sikap ayahnya. Kondisi ini membuat Moeka jadi merindukan sosok ibu kandungnya. Saat itu perhatian Moeka tertuju pada tanda silang aneh yang terlihat jelas di salah satu sudut atas kamarnya. Tak lama kemudian ia mendengar suara berisik dari dalam kamar orang tuanya. Moeka bergegas pergi untuk memeriksanya dan di sana dia melihat sesuatu pada dinding yang membuatnya terkejut ketika si gadis misterius tiba-tiba muncul dari balik selimut. Gadis itu menunjukkan catatan siklus menstruasi milik Hagino. Dia menghasut Moeka dengan mengatakan bahwa Hagino diam-diam sedang mencoba hamil sehingga bisa melahirkan anak yang dapat menggantikan Moeka. Meski belum tahu kebenarannya, tampaknya perkataan gadis misterius itu sangat mempengaruhi pikiran Moeka yang merasa akan dikhianati oleh ibu tiri yang sudah sangat ia percayai. Sementara itu, Hagino juga terkejut saat melihat tanda silang merah besar pada cuciannya dan dia bergegas pergi mencari Moeka. Sewaktu menemukan Moeka, putrinya itu sedang diam terpaku menatap tanda silang besar pada dinding. Kejadian ini membuat Hagino sangat takut sehingga ia akhirnya memutuskan menghubungi pihak kepolisian. Beberapa saat kemudian, seorang detektif datang ke rumah mereka yang mengaku mengenal siapa gadis misterius berpakaian merah itu. Dulunya gadis berpakaian merah yang dikenal dengan nama Chichan pernah tinggal di rumah tersebut bersama keluarganya. Namun Chichan mulai menunjukkan perilaku yang tak wajar untuk anak-anak seumurannya, seperti bersikap toksik, pandai menghasut, dan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Puncaknya, di suatu hari Chichan tiba-tiba menusuk salah satu teman sekelasnya. Kejadian itu menjadi alasan utama yang membuat keluarganya memutuskan pindah, sementara Chichan dikirim ke lapas anak agar bisa dibina dan dijauhkan dari hal-hal negatif. Namun tetap saja Chichan selalu terobsesi dengan rumahnya ini, sehingga dia melarikan diri dari lapas dan membuat masalah di sekitar rumah ini. Sang detektif meyakinkan bahwa mereka akan menangkap Chichan dan tidak akan dibiarkan melarikan diri lagi dari lapas. Tanpa disadari oleh Hagino, ternyata Moeka diam-diam mendengar semua cerita tentang Chichan. Malam itu, Hagino menceritakan kepada Atsuhiro mengenai kejadian hari ini. Tampaknya Atsuhiro kurang senang setelah mengetahui istrinya memanggil polisi tanpa persetujuannya. Setelah Moeka pergi ke kamarnya, Atsuhiro pun mengakui bahwa sebenarnya dia sudah tahu tentang gadis misterius itu dari sebelum mereka pindah ke rumah ini, di mana gadis itu pernah melukai seorang pria hingga tewas di rumah ini, dan itulah sebabnya Atsuhiro membeli rumah ini dikarenakan harganya yang murah. Namun Atsuhiro sama sekali tak merasa bersalah, apalagi meminta maaf atas kebohongan terhadap anak dan istrinya. Di sisi lain, Hagino berusaha menyembunyikan keinginannya melanjutkan karir sebagai desainer, meski ia sadar suaminya menentang itu dan ingin dia fokus pada kehamilan. Sewaktu Hagino mengeluarkan buku sketsanya dan mulai menggambar, dia dipergoki oleh Moeka. Tentu gadis itu menanyakan kenapa ibunya harus menggambar secara diam-diam. Tetapi Hagino justru meminta Moeka untuk merahasiakan dari ayahnya.
Di sini sikap Moeka mulai berubah, seakan tidak lagi menghormati Hagino yang bahkan Moeka secara terang-terangan bilang bahwa dia sudah tahu mengenai rencana kehamilan Hagino. Kemudian pada sore harinya, Chichan datang mengunjungi Moeka. Dan kali ini Moeka tak lagi merasa takut pada gadis itu. Chichan mulai mempengaruhi Moeka yang sekarang sudah tahu tentang Hagino yang berencana punya anak dan mungkin Moeka akan dibuang. Mendengar perkataan Chichan membuat Moeka semakin membenci ibu tirinya. Keesokan harinya diadakan acara merayakan kepindahan mereka ke rumah ini. Tamu yang diundang hanyalah beberapa tetangga di sekitar rumah. Di tengah acara, Moeka diam-diam pergi menemui Chichan yang sedari tadi sudah menunggunya di kamar orang tuanya. Di sana Chichan memberi Moeka gunting untuk melampiaskan kemarahannya. Tak lama kemudian Hagino seperti merasakan kehadiran tamu tak diundang di rumahnya dan dia segera pergi memeriksanya. Sementara itu, Moeka yang dipenuhi amarah mengacak-ngacak kamar orang tuanya dengan menghancurkan barang-barang dan semua hal yang dimiliki Hagino. Asuhiro yang berniat mencari istrinya dihampiri Chichan yang sempat melemparkan kue ke arah wajahnya. Chichan benar-benar mengacaukan acara tersebut yang menyebabkan semua tamu merasa takut hingga terpaksa pergi. Asuhiro yang mengejar Chichan hingga ke dalam kamar akhirnya menemukan bukti kalau istrinya diam-diam masih menerima pekerjaan desain. Tentu Asuhiro menjadi sangat marah kepada Hagino yang tidak mau menuruti perintahnya. Melihat pertengkaran kedua orang tuanya, Moeka justru senang karena memang itu yang dia inginkan. Keesokan harinya, Moeka diam-diam keluar dari rumah untuk mencari Chichan yang berada di dekat sungai. Hubungan keduanya semakin akrab, di mana Moeka mulai mengikuti kebiasaan Chichan, seperti mengumpulkan serangga mati, makan dan minum bersama. Kemudian mereka berdua membuat coret-coretan aneh di kamar Moeka. Sebagai gadis remaja yang sangat polos, Moeka sama sekali tak menyadari bahwa dirinya sudah berada di bawah pengaruh Chichan. Keesokan harinya, Hagino menemukan tanda silang di pakaian Moeka. Dia berniat menanyakan, tetapi Moeka tidak membiarkan ibunya masuk. Bersama dengan itu, Tsubaki datang ingin bertemu Moeka. Begitu dia melihat gambar-gambar aneh di kamar Moeka, Tsubaki menyadari ada sesuatu yang terjadi dengan Moeka. Kebetulan pada waktu acara kemarin, Tsubaki sempat melihat Moeka yang sedang mengacak-ngacak kamar orang tuanya. Tsubaki pun menasihati Moeka supaya menjauh dari Chichan yang dianggap bukan gadis baik-baik. Tapi Tsubaki tak menyadari kalau Chichan ternyata mendengar semua pembicaraan mereka dari balkon. Keesokan harinya, Chichan mengajak Moeka ke taman dan menunjukkan padanya sebuah botol berisi lebah yang sengaja digantung pada seutas tali di pohon. Waktu itu Moeka belum tahu apa alasan Chichan mengumpulkan lebah-lebah tersebut. Sore itu Moeka yang ditemani Hagino diundang datang ke taman tempat Tsubaki sedang berdansa bersama kedua temannya. Secara tak disangka-sangka, Chichan tiba-tiba muncul sembari menyemprotkan madu menggunakan pistol air tepat ke arah wajah Tsubaki. Disusul botol berisi lebah yang dilemparkan seketika menyengat wajah Tsubaki. Moeka yang merasa takut sempat tidak percaya kalau semua kejadian ini telah direncanakan Chichan yang mungkin menganggap Tsubaki sebagai penghalang. Keesokan harinya, Hagino menemani Moeka yang ingin menjenguk Tsubaki. Moeka merasa ngeri sendiri setelah ia melihat kondisi wajah Tsubaki yang bengkak semua akibat tersengat lebah. Moeka sebenarnya merasa bersalah, tetapi dia tidak memberitahu Hagino kalau dirinya terlibat dengan kejadian itu. Malam itu Hagino mengetahui bahwa dia ternyata sedang hamil, dan Asuhiro sangat senang mendengar kabar itu. Sementara itu, Moeka meminta kepada Chichan supaya gadis itu berhenti datang menemuinya. Tetapi Chichan menolak permintaan itu sebab dia sudah menganggap Moeka sebagai teman satu-satunya. Sayangnya pertemuan mereka ternyata dilihat oleh Tsubaki dan Satsuki yang kebetulan melewati jalan rumah itu. Keesokan harinya, Satsuki kembali datang menemui Moeka untuk menanyakan apakah dia adalah dalang di balik serangan lebah tersebut. Akan tetapi bukannya menjawab tuduhan itu, Moeka malah pergi menghindar. Atsuhiro merasa kesal terhadap Satsuki yang sudah seenaknya menuduh anaknya. Namun Hagino memberitahu suaminya atas kecurigaan terhadap Moeka yang mungkin menyembunyikan seseorang di kamarnya, yaitu Chichan. Menurut Hagino tak menutup kemungkinan Moeka turut terlibat dengan serangan lebah itu. Tapi Atsuhiro tidak terima putrinya disalahkan, terutama oleh istri yang bukan ibu kandung Moeka.
Ditambah lagi ia sudah tahu bahwa Hagino diam-diam mengambil pekerjaan yang membuatnya makin emosi. Selama ini Hagino sudah berusaha sabar dan menuruti semua keinginan Atsuhiro. Tapi setelah semua yang ia korbankan, Atsuhiro tetap tidak percaya padanya. Bahkan kepribadian asli Atsuhiro mulai nampak sewaktu ia bersikap kasar dengan menjambak rambut Hagino, kemudian menghempaskan tubuhnya. Moeka yang menyaksikan kejadian itu akhirnya mengetahui bagaimana sifat asli ayahnya yang begitu kasar. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Moeka pergi bersama Chichan, dan dia ingin menjadi seperti Chichan, tak peduli seberapa buruk kehidupan yang akan dia jalani, sebab yang Moeka inginkan hanyalah kebebasan. Keduanya menghabiskan hari bersama, mengecat wajah mereka, makan dan minum sampai mabuk. Selain itu, Moeka menceritakan tentang ibu kandungnya dan bagaimana dia dulu sangat mencintainya. Tapi semenjak tahu kalau ibu tirinya berencana punya anak lagi, Moeka merasa dia akan digantikan. Hal ini memberi Chichan sebuah ide yang menyarankan agar Moeka balas dendam kepada orang tuanya sebelum ia dibuang. Di sisi lain, Atsuhiro dan Hagino memutuskan pulang ke rumah mereka setelah mereka gagal menemukan Moeka. Namun sewaktu memasuki rumah, keduanya terkejut melihat sudah ada Moeka yang duduk sambil meneguk botol minuman, seolah ingin menunjukkan dirinya yang mulai memberontak. Atsuhiro sampai berlutut di hadapan Moeka dan meminta maaf atas segala kesalahan yang mungkin ia perbuat. Namun itu terlambat sebab Chichan muncul dan menerjang Atsuhiro. Dia menusuk Atsuhiro beberapa kali hingga membuatnya jatuh tak berdaya. Hagino berusaha membantu Atsuhiro di saat Chichan menjauh. Tapi sekarang giliran Moeka yang mengeluarkan gunting yang membuat kedua orang tuanya takut. Sebisa mungkin Atsuhiro mencoba menyadarkan putrinya dengan menjanjikan kalau mereka akan memulai hidup yang baru. Sayangnya Moeka sudah tidak percaya lagi pada perkataan ayahnya. Begitu Moeka maju, dengan cepat Hagino mencegahnya karena Hagino percaya Moeka yang asli tidak akan mungkin bertindak sejahat ini. Sedangkan Atsuhiro yang melihat ada kesempatan mencoba menyerang Chichan. Tapi Moeka yang tak bisa membiarkan temannya tersakiti, akhirnya menusuk Atsuhiro dari belakang. Disusul Chichan yang turut menusuk leher Atsuhiro menggunakan sehelai bulu yang telah ia isi dengan racun, menyebabkan Atsuhiro merintih kesakitan akibat racun yang mulai menjalar ke dalam tubuhnya. Sekarang giliran Hagino yang menjadi target Moeka. Tetapi lagi-lagi Hagino masih sanggup menghentikan serangan itu. Moeka bilang kalau dia tidak akan membiarkan Hagino melahirkan bayi di dalam kandungannya. Namun sejak tahu keburukan sifat suaminya, Hagino memang sudah tak ingin memiliki anak dari suami yang tega berbuat kasar serta sampai hati menyakiti perasaan istri dan putrinya. Jadi Hagino menegaskan, meski mereka tidak memiliki hubungan darah, sampai kapanpun dia akan selalu menganggap Moeka sebagai putri yang sangat ia sayangi. Dari sini Moeka akhirnya memahami bahwa Hagino ibu tirinya itu juga ternyata membenci ayahnya dan sesungguhnya dia berada di bawah tekanan Atsuhiro yang selalu mengendalikan hidupnya. Moeka sekarang berubah pikiran dan tak lagi ingin membunuh Hagino, namun justru Chichan yang secara tiba-tiba menikam Hagino. Gadis itu lalu menyuruh Moeka yang menyelesaikan rencana mereka. Tapi Moeka sudah tak ingin melanjutkannya lagi, sehingga Chichan memutuskan akan menyelesaikan pekerjaannya sendiri dengan menyerang Atsuhiro hingga benar-benar tewas. Melihat Chichan yang berniat membunuhnya, Hagino berusaha melarikan diri. Tak disangka, dari arah belakang Moeka memukul kepala Chichan menggunakan botol minuman yang menyebabkan gadis itu pingsan. Moeka meminta maaf kepada ibunya, tetapi Hagino sama sekali tidak menyalahkan putrinya, sebab fakta tentang Atsuhiro yang memiliki sifat toksik memang tidak pantas menjadi suami apalagi seorang ayah. Sewaktu Hagino mencoba menghubungi polisi, mendadak pintu kamar terbuka, diikuti Chichan yang muncul kembali menyerang Hagino. Terjadilah perkelahian antara Chichan dengan Hagino, di mana Moeka akhirnya mendorong Chichan hingga terjatuh ke dasar tangga. Hagino merasa lega dia berhasil menyelamatkan nyawa Moeka. Namun sesaat mereka berpaling, Chichan yang mereka kira telah mati ternyata tubuhnya sudah menghilang, yang artinya gadis itu berhasil selamat dari maut dan entah kemana dia pergi. Setelah peristiwa itu, Hagino memutuskan melakukan aborsi
Sesuai yang pernah ia katakan sebelumnya kalau dia tidak akan melahirkan anak dari pria toksik seperti Atsuhiro. Hagino juga tak melupakan Moeka yang kini dimasukkan ke lapas anak. Berada di lapas anak juga termasuk keinginan Moeka yang ingin menebus kesalahannya serta memperbaiki sikapnya yang sekarang sudah mulai bisa berperilaku rasional, termasuk membangun ikatan yang kuat dengan ibunya. Moeka berharap begitu nanti dia bebas, ia dapat tinggal bersama Hagino seperti dulu lagi. Dan Hagino pun selalu menerima Moeka dengan tangan terbuka karena dia percaya mereka berdua dapat menjadi keluarga yang bahagia. Sementara itu, rumah yang dulu ditinggali Hagino dan Moeka telah dibeli oleh keluarga lain yang berisikan 4 orang anggota keluarga. Kebetulan hari itu mereka sedang makan bersama di halaman luar. Tetapi tak satu pun dari mereka yang menyadari kalau sudah ada gadis berpakaian merah yang mengawasi dari balkon lantai 2. Kali ini Chichan yang memang tak suka melihat ada keluarga bahagia yang tinggal di rumahnya melakukan sesuatu yang lebih mengerikan lagi, di mana dia sengaja menjatuhkan gas beracun tepat di hadapan keluarga itu yang menyebabkan mereka berempat tewas seketika. Peristiwa ini sekaligus menandakan bahwa Chichan tak akan berhenti meneror serta menghabisi setiap orang yang berani tinggal di rumahnya. Cerita pun selesai. Toxic people adalah istilah untuk seseorang yang beracun atau sifat pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain, baik itu secara fisik atau emosional. Saat kamu berada di sekitar orang-orang toksik, kamu akan merasa dimanipulasi dan didominasi. Mereka membuatmu meragukan keputusanmu dan merusak harga dirimu. Jadi sebaiknya segera bebaskan dirimu dari semua hal negatif dan perilaku yang menyakitkan dengan menjaga jarak dari orang-orang toksik seperti itu, sehingga kamu mendapatkan kendali atas hidupmu lagi. Terima kasih telah menonton hingga akhir cerita, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.